Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk datang di tempat ini, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan, kasih Tuhan. Kita boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Mari kita saat ini mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita membuka ibadah kita dengan doa. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Di mana saat ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami rindu Tuhan, rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Melalui pujian, syukur kami. Melalui penyembahan kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau melawat setiap kami. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menyembah Engkau, mukjizat terjadi. Saat kami menyembah Engkau, kelepasan terjadi. Saat kami menyembah Engkau, damai sejahtera Kau curahkan atas kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
lagi katakan ku tinggikan Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, selamanya kami sembah, selamanya kami puji hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kami sembah hanya namamu, hanya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Randa Mase, ya Randa Mase, ya Ra, ya Ra. Kami puji, kami sembah Yesus. Mari angkat suaramu, mari senangkan Tuhan dengan pujian syukur kita. Sembah Yesus. Ora para para pase, ya Rabase, ya Ranase. Hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Urata sikia rata karadana namase, urata sikire. Yosia, ya Ramo, ya Randamo, ya Randamo, ya Ranarara sere. Ura para 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 para. Urata sikina para 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 para. Urata sikina para para pase rata seke. Ya rata parata se. Orata seke. Ora parata sikina rata sikia rata karadana mase. Kau yang layak terima pujian sembah kami Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Kami mau senangkan Engkau saat ini Tuhan. Dengan syukur kami, dengan penyembahan kami, dengan seluruh hidup kami. Orata sikia rata se. Oh sikia namo namo. Orata sikindara namo namo. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang dalam hidup kami. Hanya Engkau yang bertahta dalam hidup kami Tuhan.
Kau berikan hidup yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, amin, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuh. Amin. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku
Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang Ya Rapa siki porato sikirato kisiki. untuk melakukan Terima kasih. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu, amin Tuhan, terima kasih. Dan Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Ora para pase. Ora tasiki namo. Sinera seno. Serano. Siara se. Nora so. Kiera posikimo. Kiera posikimo. Kiera posikimo. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami memberikan kekuatan. Karena salib-Mu ada pengharapan. Karena salib-Mu Tuhan, Kau menangkan kami Yesus. Rato sikir. Ora porata sikina mora pose. Ora takasikira pora 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 pora. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kami. Kasih-Mu atas kami Tuhan. Tak terhingga. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Kau berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Saat kami menghadapi tekanan, saat kami lemah, saat tidak ada pengharapan dalam hidup kami, kami mau memandang Engkau Yesus, pribadi yang di atas kayu salib, yang memberi hidup atas kami, yang memberi kelepasan atas kami, yang memberi pengharapan atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan mukjizat-Mu atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Karyamu dalam hidup kami. Lawatanmu atas kami saat ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau telah memberkati kami dalam pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Kau temui kami pribadi lepas pribadi. Dan sebentar kami akan diberkati melalui firman-Mu. Biarlah tetap bawa kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kau berikan hikmat kepada setiap kami. Ketenangan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh mendengar isi hati-Mu. Mendengar suara-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Bila setiap yang dikatakan adalah hikmat dari Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan, Engkau berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, begitu besar kasih Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan selalu hadir di dalam masa-masa sesulit apapun, dalam kondisi apapun. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Allah. Dengan tema kehadiran Yesus dalam masa-masa sulit. Kehadiran Yesus dalam masa-masa sulit. Mari kita akan mengawali kita di dalam Wahyu 21. Wahyu pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Wahyu 21 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saudara sudah temukan? Mari kita akan membaca bersama-sama. Wahyu 21 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita telah membaca di dalam kitab Wahyu 21 ayat 4 dan sampai ayat yang kelima. Kita temukan bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baru. Dan bahkan katakan, tuliskan, beritakan bahwa apa yang terjadi, perkataan ini adalah tepat dan benar. Kehadiran Yesus di dalam masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini yang menjadi satu topik pembicaraan sebagai trending topik adalah wabah
yang sedang melanda di seluruh dunia. Wabah yang menyelimuti dunia ini. Yang mengakibatkan apa? Ternyata semua mengalami ketakutan. Mengalami krisis. Dan bahkan kalau kita perhatikan, ada yang namanya kematian. Ya, banyak orang yang saat ini tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bebas. Bahkan kalau kita perhatikan, dianjurkan untuk menghabiskan waktunya, menghabiskan waktu dan pekerjaannya itu dari rumah. Ya, stay at home. Ya, semuanya dari rumah. Dan kita lihat saudaraku, karena apa? Karena krisis yang terjadi, karena penderitaan, karena kesedihan, karena ada tekanan, bahkan banyak air mata yang menetes, yang keluar. Dan ini kita lihat saudara, kondisi yang seperti ini. Dan bahkan kita perhatikan, banyak orang yang merasakan, yang serasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak hadir di dalam krisis yang kita alami. Masalah yang terjadi dan bahkan dalam air mata kesedihan kita. Seakan-akan itu Tuhan tidak ada. Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak peduli dengan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita menganggap bahwa berada di dalam suatu suasana yang paling suram, paling gelap. Kita perhatikan itu. Dan ini memang realitas. Tapi apakah dalam kondisi yang seperti itu Yesus tidak hadir? Yesus tidak menjumpai kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih, memang peristiwa ini terjadi. Dan itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Coba kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bagaimana kondisi, bagaimana keadaan dunia ini. Apakah Tuhan tidak ada di dalamnya? Apakah Tuhan tidak menyertai? Apakah Tuhan tidak hadir? Apakah Tuhan tidak peduli? Mari kita akan perhatikan ini. Roma pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Sebab alam sudah dibiarkan untuk menjadi rapuh. Alam sudah dibiarkan untuk menjadi rapuh. Bukan karena kemauannya sendiri. Bukan karena kemampuan atau kemauan keinginan dunia atau alam itu. Tetapi karena Allah membiarkannya demikian. Tadi katakan tidak salah. Kalau banyak orang yang merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak hadir di dalam krisis. Tuhan tidak ada kasih-Nya. Tuhan tidak peduli dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Perhatikan, Allah membiarkan demikian. Ayat selanjutnya mengatakan, meskipun begitu, ada juga harapan. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu, perhatikan, ada harapan. Amin. Bahwa pada suatu waktu, alam itu akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya. Perhatikan, ada satu waktu bahwa Allah itu akan membebaskan alam, membebaskan kondisi yang seperti itu dari kuasa
yang menghancurkannya. Bukan hanya itu. Dan akan turut dimerdekakan. Luar biasa, saudara. Allah akan membebaskan. Allah juga akan memerdekakan. Dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Tuhan akan hadir, satu waktu akan dipulihkan, akan dimerdekakan, akan dibebaskan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masihkah ada di benak pikiran kita bahwa Tuhan tidak menyertai dalam krisis-krisis yang terjadi yang kita alami hari-hari ini? Selanjutnya ayat mengatakan, kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh. Kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh. Karena apa? Menderita seperti seorang ibu yang menderita pada waktu melahirkan bayi. Perhatikan, sampai hari ini, sampai saat ini, seluruh alam mengeluh. Jadi saudara, ketika menghadapi krisis ini, tidak hanya saudara, tidak hanya kita, tidak hanya Indonesia, tapi katakan seluruh bumi, seluruh alam. Dan ini sudah ditulis di dalam Alkitab. Ya, perhatikan ini. Dan ayat juga mengatakan, dan bukannya seluruh alam saja yang mengeluh. Kita sendiri pun mengeluh di dalam batin kita. Siapa? Saudara dan saya juga sudah mengeluh. Kita sudah menerima roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama. Namun kita masih juga menunggu Allah membebaskan diri kita seluruhnya dan menjadikan kita anak-anaknya. Jadi saudara, tidak hanya mereka di luar yang mengalami masa krisis ini. Alkitab dengan tegas mengatakan kita pun yang sudah mendapatkan anugerah Allah, yang sudah menerima roh Allah pun juga kita mengalami. Ya, kita juga akan mengalami, saudara. Siapa yang kata? Tidak ada satupun yang tidak mengalami krisis yang seperti ini. Kondisi yang seperti ini. Tapi perhatikan, ketika kita menunggu Allah membebaskan diri kita, yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Ayat itu juga mengatakan, karena itu, karena dengan berharap, maka kita diselamatkan. Amin. Karena kita berharap, kita diselamatkan. Tetapi kalau apa yang kita harapkan itu sudah kita lihat, maka itu bukan lagi harapan. Itu namanya iman. Nah, kalau sudah terjadi, dan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita dan kita lihat, itu bukan menjadi harapan. Sebab siapapun masih mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya. Tetapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, maka kita menunggu dengan sabar. Ini Alkitab. Jadi saudara, ketika kita menghadapi krisis ini, maka kita harus sabar untuk menunggu. Ya, sabar untuk menunggu. Bukankah pemerintah sudah menyatakan kepada kita semuanya? Ayo, kita dengan sabar untuk menunggu wabah ini berlalu. Ya tadi dengan apa?
stay at home, dikerjakan di rumah. Dan ini memang, tapi perhatikan, Tuhan akan membebaskan. Tuhan akan memerdekakan. Tuhan akan mengagungkan bersama-sama dengan kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Ini saudara, sesuatu yang luar biasa yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita hari-hari. Mengapa kita cemas? Mengapa kita takut? Mengapa kita gentar? Perhatikan, di dalam masa-masa krisis, Yesus itu datang. Amin. Yesus datang untuk membebaskan, untuk memerdekakan. Tadi dikatakan menjadi baru, yang lama berlalu. Dan ini Tuhan akan kerjakan hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi. Di dalam iman Kristen ada berita. Di dalam iman Kristen ada berita. Di dalam iman Kristen ada pesan yang berisi tentang harapan. Harapan yang terbesar bagi siapa? Bagi umat manusia di tengah-tengah krisis. Di tengah-tengah situasi yang paling suram, yang dikatakan tadi gelap dan gelap. Di dalam iman Kristen dikatakan ada berita, ada pesan, ada harapan yang besar. Ini saudara dinyatakan di dalam hidup kita hari ini. Apa saudara harapannya? Apa berita dari harapan yang besar itu? Mari saudara, kita akan pahami sehingga katakan dalam iman Kristen ini. Ada berita, ada pesan, harapan yang besar. Hari ini ada harapan yang besar yang saudara dengar, yang diberitakan melalui firman Allah. Bahwa di tengah-tengah krisis, di masa-masa krisis, Yesus hadir untuk memerdekakan. Yesus hadir untuk memberikan pengharapan. Yesus hadir untuk melenyapkan. Yesus hadir untuk menghancurkan. Dan Yesus hadir untuk memulihkan. Tadi katakan, apa pesan berita harapan besar itu? Kita melihat bahwa Yesus adalah harapan yang sesungguhnya. Yesus menjadi pengharapan di dalam hidup kita. Mari saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat-sangat indah sekali. Bahwa Yesus itu adalah harapan dalam jiwa kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia satu-satunya harapan yang dapat kita unggulkan. Yang dapat kita andalkan. Bahwa Yesus Kristus peduli dalam hidup kita. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Mari kita akan menyanyikan segera. Yesus harapan jiwaku. Harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas hidupku. Pelepas hidupku. Oh, beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Hari ini dengan iman saudara,
bahwa Yesus menjadi pengharapanmu. Yesus adalah harapan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Itulah katakan berita, itulah pesan dan harapan yang terbesar. Apa pesan selanjutnya? Bukan hanya Yesus sebagai harapan yang sesungguhnya, tapi Yesus itu telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan maut serta dosa yang menjangkiti umat manusia. Itulah berita, itulah pesan yang memberikan satu pengharapan yang besar bahwa Yesus mengalahkan maut. Yesus sudah mengampuni dosa. Dosa yang sudah menjangkiti manusia ini. Maka Yesus hadir, Yesus datang untuk mengalahkan. Dan Yesus mengalahkan di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit dari maut. Itulah pengharapan yang besar. Itulah pesan, itulah berita iman Kristiani. Mari hari ini ingat. Yesus mengalahkan maut. Yesus mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit. Sebentar dalam perjamuan kudus. Ini mengingatkan kepada kita. Bahwa Yesus mati. Yesus mau menderita. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia menjadi korban. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tubuhnya yang hancur untuk menyembuhkan segala penyakitmu. Dan tetesan darahnya menyucikan segala dosa-dosa saudara dan saya. Dan bahkan dia mati, tetapi dia bangkit, dia hidup. Dan memberikan hidup kepada saudara dan saya. Memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Itulah iman, itulah berita sukacita. Itulah pesan yang luar biasa. Yang hari ini Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya Yesus yang telah mengalahkan maut. Berita apa yang besar? Pesan apa yang membuat satu harapan yang besar? Yesus yang menguatkan hati dikala diterpa badai hidup. Yesus menguatkan hati dikala diterpa badai hidup. Kita lihat saudaraku, ketika murid-murid Yesus di dalam perjalanan mengarungi danau. Di tengah perjalanan mereka ditimpa dengan badai, dengan angin topan. Mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka merasakan bahwa tidak ada lagi harapan. Sekalipun mereka tahu, mereka pandai, mereka bahkan profesional. Mereka bisa mengatasi karena dia adalah seorang pelayan yang tangguh. Tapi ketika hari itu, ketika mereka dihadapkan, diterpa oleh badai yang besar. Mereka tidak mampu dan mereka tidak punya harapan. Tapi perhatikan, Yesus tahu dan Yesus datang menghampiri mereka. Ya, Yesus datang untuk menghampiri mereka, untuk memberikan pengharapan. Dia menghardik badai itu. Apa yang terjadi? Badai itu tenang. Gelombang besar itu tenang. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya mengalami sukacita. Ini disebutkan berita dan pesan. Apa yang terjadi, badai apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Perhatikan, Yesus datang di dalam masalah-masalahmu. Badai yang terjadi untuk memberikan ketenangan. Amin. Yesus datang untuk memberikan ketenangan. Yesus datang untuk membebaskan saudara.
dari badai-badai kehidupan. Sehingga kita boleh bersuka cita, supaya kita boleh bersuka cita di dalamnya. Dan inilah karya Tuhan, inilah yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus datang dalam masa-masa yang sulit. Sebab itu saudara, pegang ini. Percayalah akan hal ini. Bukan Yesus saja yang dia datang untuk memberikan kekuatan dikala diterpa badai hidup. Yohanes 16 ayat 33b. Yohanes pasal 16 ayat 33b. Jelas dikatakan, di dunia kamu akan menderita. Di dunia kamu akan menderita. Tapi tabahkan hatimu, kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Amin. Jadi Yesus hadir, ada berita, ada pesan yang memberikan pengharapan yang besar, pengharapan yang terbesar dalam hidup kita, bahwa Yesus mengalahkan dunia. Sebab itu Tuhan mengatakan apa? Tabahkan hatimu, kuatkanlah hatimu. Dalam menghadapi tadi masalah yang terjadi, trading topik, krisis yang terjadi, wabah yang terjadi, saya sangat yakin Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan mengalahkan, Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan memerdekakan. Amin. Itulah berita, itulah pesan. Hari ini, terimalah berita itu, terimalah pesan yang memberikan pengharapan yang terbesar. Yesus Kristus namanya. Melalui perjamuan kudus ini, satu bukti yang nyata. Yesus mengalahkan dunia. Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit dan membawa saudara dalam kebangkitannya dan bersama-sama dengan dia di surga. Bukan hanya itu saudara. Kembali kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat yang keempat. Coba kita perhatikan di sini. Yesus hadir untuk apa? Ayat ini mengatakan Yesus hadir untuk menghapus segala air mata. Wah, luar biasa. Yesus hadir untuk menghapus segala air mata. Ada banyak air mata yang kita cucurkan, yang keluar dari mata kita, yang mengalir. Ingat, Yesus hadir untuk menghapus segala air matamu. Apa yang membuat air matamu menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat air matamu tercurah? Hari ini dengar pesan firman Tuhan. Ada berita sukacita, ada pengharapan yang terbesar. Yesus hadir untuk menghapus segala air matamu. Amin. Keluargamu, pernikahanmu, usahamu, pelayananmu, bisnismu, apa saja yang membuat engkau menangis, apa saja yang membuat engkau mengeluarkan air mata. Perhatikan, ada berita, Yesus hadir untuk menghapuskan segala air matamu. Bukan hanya air mata. Coba kita cermati dalam ayat yang keempat ini. Bahwa kematian tidak akan ada lagi. Kematian tidak akan ada lagi. Bukan berarti sudah mengatakan, loh berarti tidak mati ya di dalam Tuhan. Bukan itu saudara, kita lihat. Apa yang membuat hari-hari ini, yang membuat mati hari-hari ini,
Kita banyak lihat, saudara, kita banyak dengar, dan banyak hal yang terjadi. Mata pencaharian kurang. Ada banyak PHK, betul kan? Ada banyak pemutusan kerja, ada banyak penurunan, bahkan tidak ada lagi income. Itulah katakan kematian. Ada banyak kematian yang terjadi hari-hari ini. Mari kita akan melihat berita, pesan, satu pengharapan yang besar. Yesus datang untuk membangkitkan. Oleh sebab katakan tidak ada lagi kematian. Saya yakin tadi katakan ada waktunya. Ya, ada waktunya. Maka Tuhan akan melakukan. Tuhan akan mengerjakan. Tuhan akan pulihkan itu. Dan saya yakin itu. Dan kita melihat, saudara, ada banyak hal Yesus membangkitkan orang mati. Yang tidak ada pengharapan lagi. Yesus hadir untuk membangkitkan. Dia berkata kepada seorang pemuda yang mati. Dia katakan, bangkit engkau. Hari ini Tuhan katakan, bangkitlah engkau. Bangkitlah engkau. Maka ada kebangkitan, ada kehidupan. Oleh sebab itu mari kita akan. Ini berita sukacita, ini pesan firman Tuhan, ini iman Kristus. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Yesus hadir dan Yesus ada, Yesus datang dalam masa-masa krisis saudara. Dalam masa-masa sukar saudara, dalam ketidakberdayaan saudara. Dia akan bangkitkan. Amin. Amin. Dia akan bangkitkan kita. Bukan hanya itu saudara. Ayat itu mengatakan kesedihan kita. Tangisan, kesakitan pun dikatakan tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saudara, saya mendengar dan saya membaca satu kesaksian. Bagi mereka yang menghadapi dan terpapar yang namanya COVID-19. Dia sudah sampai masuk di ICU. Dan mereka mengatakan, aku tinggal satu, hidup atau mati. Dia melihat peralatan yang ada dipasang semuanya. Dan dia hanya katakan, Tuhan beri kesempatan kepada aku. Aku datang kepadamu. Aku yakin engkau hadir ketika aku menghadapi terpapar COVID ini. Dan dia terus berdoa, dia berdoa. Dia berharap dan berharap kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia bebas, dia disembuhkan. Saya yakin hari-hari ini Tuhanmu yang engkau sembah. Yesus dia hadir untuk melenyapkan kesedihan. Untuk melenyapkan tangisanmu. Untuk menyelamatkan dan bahkan menyembuhkan penyakitmu. Ayo terima. Terima. Melalui perjamuan kudus ini. Mari kita akan meyakini. Ini korban Kristus Yesus untuk aku. Aku percaya melalui perjamuan kudus ini. Aku percaya akan pengorbanan. Engkau juga akan sanggup untuk menyembuhkan. Engkau sanggup untuk memberikan aku sukacita. Engkau sanggup Tuhan untuk melepaskan aku dari kesedihan-kesedihan yang aku hadapi. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini tidak seperti itu berhenti. Tapi coba kita saudara.
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Artinya apa? Akan dijadikan baru. Amin. Yang lama berlalu. Tuhan akan jadikan kita baru. Kejahatan, penderitaan akan diakhiri. Jadi saya sangat yakin kondisi krisis kita yang terjadi hari-hari ini akan berakhir. Amin. Sebab apa? Dia akan jadikan baru. Luar biasa. Ayo hari ini kita diingatkan bahwa kita sedang menjalani masa-masa prapaskah. Kita sedang menjalani masa prapaskah. Walaupun dalam kondisi yang tidak menentu. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Mari kita mau belajar. Janganlah pikiran kita terfokus pada masa-masa yang sulit. Janganlah pikiran kita terfokus pada wabah pandemi. Janganlah pikiran kita terfokus karena adanya karantina. Ya, kita sendiri. Jangan itu menjadi sesuatu yang kita masukkan dalam satu pikiran yang akan menghantui di dalam diri kita. Tapi justru dalam kondisi seperti ini, dalam masa-masa kita menjalani masa prapaskah, apa yang harus kita lakukan? Tuhan ingatkan kepada kita betapa pentingnya pikiran kita terfokus kepada Kristus. Bukan terfokus kepada penderitaan, kesulitan, masalah, penyakit, wabah. Tapi mari kita mau belajar terfokus kepada Kristus. Ini yang harus fokuslah kepada Kristus. Sebab apa saudara? Justru di masa-masa prapaskah ini. Maka kita diingatkan untuk apa? Mengingat kembali. Apa yang harus kita ingat? Penderitaan Yesus. Yesus menderita untuk saudara dan saya. Yesus yang mati. Itu yang harus kita ingat dalam masa-masa sekarang ini. Bukan hanya Yesus menderita, Yesus mati. Tapi kita diingatkan akan kebangkitannya. Mari saudaraku, kita perhatikan dalam hidup kita. Ini yang harus jelas saudara. Masa-masa hari-hari ini, kita diingatkan apa yang harus kita lakukan. Bukan menyendiri, bukan semakin sedih. Tapi dalam keadaan kesulitan ini, Tuhan ingatkan supaya kita berdoa. Sudah kan waktu-waktu kita ini untuk kita berdoa. Untuk kita berpuasa. Untuk kita berbalik pada Tuhan. Merendahkan diri dan berbalik. Tuhan ingatkan melalui masalah, melalui krisis yang ada ini, kesulitan yang ada dalam masa-masa menjalankan prapaskah ini. Ayo jalin hubungan. Temukan keintiman dengan Yesus. Tadi katakan jangan terfokus dalam masalah, tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Hubungan, keintiman dengan Tuhan. Sudahkah kita bangun? Sudahkah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Kita juga diingatkan bukan hanya hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi kekudusan kita.
Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah menebus. Maka sekarang kita bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Hidup kudus. Bukan lagi hidup yang penuh dengan dosa, tapi kita menjadi umat kesayangan yang dikuduskan. Hendaklah engkau kudus seperti aku kudus adanya. Bukan hanya, tapi Tuhan ajar dalam hidup kita. Tuhan ingatkan kepada kita. Untuk apa? Menunjukkan, melakukan apa yang baik. Sudahkah kita lakukan hari-hari ini apa yang baik? Kita mengalami juga kesulitan. Tapi apakah ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak melakukan apa-apa? Kita tidak melakukan yang baik. Kita juga mengalami kekurangan. Tapi apakah di tengah-tengah kekurangan, kita tidak memperhatikan orang lain? Kita tidak melakukan perbuatan baik. Semua terpengaruh. Tapi apakah kita dengan hal yang mempengaruhi kita, kita tidak melakukan perbuatan baik kita? Yesus sudah memberikan teladan. Ya, tahu itu dosa. Dunia dengan segala isinya penuh dengan kejahatan. Yesus juga harus menderita. Tapi dia melakukan itu untuk saudara dan saya. Untuk membebaskan saudara dan saya. Untuk memerdekakan saudara dan saya. Dia lakukan yang baik untuk saudara yang tidak baik. Ayo, kita mulai kerja. Kita perhatikan. Ya. Dia tidak melihat kesetaraannya Yesus untuk dipertahankan sebagai Allah. Tapi justru dia mengambil rupa sebagai seorang manusia dan hamba. Dia taat sampai di atas kayu salib. Itulah teladan. Itulah yang dilakukan Yesus. Dia tidak ego. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Hari ini mari kita diingatkan. Lakukan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah wujud kasih dan anugerah Allah. Perjamuan kudus itu adalah kasih dan anugerah Allah yang terbesar kepada saudara dan saya, manusia yang berdosa. Dia mau menderita. Dia mau disalib, mati dan bangkit. Supaya manusia menerima keselamatan. Inilah perjamuan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan menyiapkan. Mari kita akan mempersiapkan hidup kita. Mari kita mau mengambil roti. Dan mari kita akan mempersiapkan. Kita mau mengangkat roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah persiapkan. Kita mau melihat bahwa ini adalah anugerah Tuhan, ini kasih Tuhan yang besar. Untuk saudara saya yang berdosa. Dan kita mau pandang kepada salib Yesus. Karena salib itu kita hidup. Karena salib kita mengalami kemenangan. Sebab Yesus sanggup untuk berkuasa melakukan mukjizat dalam hidupmu. Hari ini, saat hari ini, terima mukjizat Tuhan. Ketika kita mengangkat roti dan anggur lebih tinggi dan kita memuliakan Tuhan. Tuhan ada di dalam roti dan anggur ini. Bukan hanya menjadi lambang,
tetapi ini satu realitas kasih Allah yang akan mengalir dan mengalir di dalam hidupmu. Salib yang memberikan kemenangan, di atas salib ada hidup. Dia sanggup untuk melakukan mukjizat di dalam hidupmu. Mari kita akan agungkan, mari kita akan menyembah, kita akan berseru bersyukur kepada Tuhan. Karena salibmu aku hidup. Syukur kepada Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat di hidupku. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara percaya mukjizat itu akan terjadi dalam hidupmu? Apakah saudara percaya melalui salib Yesus, melalui kematian, kebangkitannya, maka ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu? Yang lama berlalu, yang baru terjadi dalam hidupmu. Hari ini terimalah korban Yesus Kristus. Terimalah karunia kasih Tuhan. Dia ada di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara, untuk membebaskan saudara, untuk menyelamatkan saudara. Hari ini terima dia. Yesus hadir di dalam masa-masa sulitmu. Ujukan ini lebih tinggi, muliakan Tuhan. Hanya Yesus Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dia akan memberikan hidup yang baru. Darahnya menyucikan, memulihkan engkau. Yesus sebagai sumber harapanmu. Glory Jesus, haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Glory Jesus, haleluya. Kami mau pandang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau memandang kepada apa yang terjadi dalam hidupmu. Aku akan memandang kepada salib-Mu. Salib yang memerdekakan, salib yang memberikan hidup, salib memberikan kemenangan. Yesus Kristus yang peduli, Yesus Kristus hadir di dalam masa-masa sesulit apapun di dalam hidupku. Syukur, glory Jesus, haleluya, haleluya. Glory Jesus, haleluya. Syukur. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Haleluya. Yesus, Engkau yang berkuasa. Amin. Engkau berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat dalam hidupmu. Oh Jesus, salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di
Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan. Pandang kepada karya Tuhan. Yesus sangat peduli dalam hidupmu. Yesus sebagai sumber pengharapanmu. Kuasanya sanggup untuk menyembuhkan engkau. Biarlah jiwa kita berserah hanya kepada Tuhan. Dan hanya Yesuslah segalanya di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Darahnya yang tercurah untuk menghapus dosa-dosa saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukankah cawan yang sudah dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama. Mari kita bersyukur bersama-sama. Glory, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, karena salibmu. Karena haleluya Yesus. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan, amin, mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Kaulah segalanya, segalanya. Oh Yesus, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup.
karena salibmu ku marah. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Saat hari ini ketika engkau menerima Yesus Tuhan sebagai sumber pengharapanmu, ketika engkau terima Yesus Tuhan sebagai penebusmu, apapun yang saudara hadapi, kesulitan-kesulitan apapun yang saudara hadapi, hari ini katakan kepada Yesus, aku terima Engkau Yesus, aku terima Engkau Yesus, aku terima kuasa-Mu Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan, yang sanggup untuk memulihkan, yang sanggup untuk memberikan sukacita, yang sanggup untuk memberikan pengharapan kepadaku, yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau cabut, Engkau lepaskan, Engkau merdekakan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan mengangkat wabah yang terjadi bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau akan lepaskan wabah-wabah yang melanda di negara kami. Kami percaya Tuhan, satu waktu akan terjadi pemulihan, akan terjadi sukacita. Engkau menghapus segala air mata kami. Engkau juga akan pulihkan bangsa kami. Engkau juga akan pulihkan negara kami dari masa-masa sulit dan krisis-krisis yang ada. Kami percaya akan berita Engkau. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, para medis, TNI, Polri, mereka yang ada di garis depan dalam menghadapi masa-masa sulit wabah ini. Kami percaya Tuhan berikan kesehatan mereka dan berikan hikmat kepada mereka. Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Terima kasih bagi saudara-saudara kami yang mengalami dan terpapar virus ini Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, Kau memberikan pengharapan. Ketika mereka telah tidak punya harapan, hari ini ketika dia dengar akan firman-Mu, berita sukacita Yesus yang memberikan sumber pengharapan itu. Saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau lawat mereka, Kau sembuhkan mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan, bahwa Yesus sebagai sumber kehidupannya Bapa. Dan mujizat itu masih ada sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Karena Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, akan Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW dan RT, seluruh aparat di dalam pemerintahan. Tuhan berikan hikmat akal budi, Tuhan berikan kesehatan. Sehingga apa yang dilakukannya, mereka boleh memuji Engkau,
Mereka boleh memuliakan hanya bersandar kepada Engkau. Bukan dengan kekuatan manusia. Tapi karena Engkau Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan pemulihan bagi kami semuanya. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar. Kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus. Tuhan mempersatukan dengan kehidupan-Mu Bapa. Kami boleh menjadi orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih bagi daerah kami yang kami cintai. Bupati, wakil bupati, bahkan staf yang ada seluruhnya. Masyarakat yang ada. Tuhan juga akan melindungi, memberkati. Tuhan akan jauhkan dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih atas berkat Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin.